disuruh untuk melaksanakan sholat. Salah satu kenapa kita disuruh untuk melaksanakan sholat, untuk membuktikan pengabdian kita kepada Allah dengan menyembah Allah, maka diwajibkanlah kita sholat. Lalu untuk apa itu sholat? Salah satu kenapa kita diperintahkan untuk sholat adalah sebagai kifarat dosa. Jadi Allah itu akan mengampuni harian, Allah itu mengampuni mingguan, Allah itu mengampuni tahunan, dan Allah itu akan mengampuni kuantum ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni harian itu adalah dengan melaksanakan sholat wajib. Jadi fungsi sholat wajib itu adalah sebagai kifarat dosa harian kita. Makanya kalau kita tidak sholat, berarti kita ini tidak dihapuskan dosa kita. Jadi secara tidak langsung sholat itu menghapuskan dosa. Itu kalau harian. Di situ kita subuh, ada zuhur, ada asar, maghrib, isya. Karena ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian jika di depan pintu rumah kalian itu ada sungai? Kata Rasulullah, lalu kalian mandi sehari 5 kali, apakah tersisa kotoran di badan kalian? Kemudian para sahabat menjawab, la yabqa min darnihi syai'un, ya tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, fadzalika matsalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataaya. Itu adalah pemisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu itu Allah telah menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi sholat 5 waktu ini secara tidak langsung menghapuskan dosa kita. Makanya aneh kalau ada orang yang tidak mau sholat gitu. Lalu mau bagaimana dengan cara apa lagi untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu kalau harian. Lalu untuk mingguannya apa? Yaitu sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu menghapuskan dosa mingguan kita. Nah, selain mingguan setiap Jumat dihapuskan dosa, ada penghapusan dosa yang sangat luar biasa adalah tiap tahun, yaitu di bulan Ramadan. Makanya kata Rasulullah SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffaratun ma bainahunna idza tanabal kabair. Salat 5 waktu, kata Rasulullah, salat Jumat ke Jumat berikutnya dan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya jika dosa besar itu dijauhi. Jadi ini luar biasa. Tanpa diminta Allah sudah menghapuskan dosa kita. Ada harian Allah menghapuskan dosa kita, ada mingguan dengan sholat Jumat, ada yang tiap tahun yaitu dengan Ramadan. Makanya kita sangat bersyukur bahwasanya kita masuk di bulan Ramadan ini
diampuni dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuskan segala dosa-dosanya. Ini kan luar biasa. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian ada lagi penghapusan dosa itu selain sholat. Di luar sholat ada nggak penghapusan dosa yang secara tidak langsung itu menghapuskan dosa kita? Ada, yaitu penghapusan setiap penderitaan kita jika kita ridho dengan takdir Allah. Setiap kita ridho dengan apa yang telah Allah turunkan satu penderitaan kepada kita dan kita ridho, sabar, maka disitulah kita dihapuskan dosa-dosa kita. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mayusibul muslimah, tidaklah menimpa kepada seorang muslim. Ini bahasanya muslim, bukan mukmin. Artinya orang Islam siapapun gitu loh. Ya. Min nasabin, yang dia merasakan capek, lelah dalam aktivitas hidupnya, capek pikirannya, capek hatinya, lelah gitu. Wala hammin, cemas terhadap apa yang belum terjadi, nyesek dalam hati kita itu, tapi belum terjadi gitu. Ada rasa kecemasan, ada rasa ketakutan sesuatu yang belum terjadi. Wala hazan, sedih dengan yang sudah terjadi. Jadi kalau tadi mas sedih, khawatir sesuatu yang belum terjadi, ini adalah sedih dengan sesuatu yang telah terjadi. Wala adan, gangguan-gangguan yang mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, mengganggu fisik kita. Wala ghammin, kegelapan atau kesusahan-kesusahan, susah nyari uang, susah, dan pokoknya susah, diberikan kesulitan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hatta syaukatu yushakuha, bahkan duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, niscaya Allah akan menjadikan itu sebagai penebus, sebagai kesalahan. Jadi ketika kita mendapatkan penderitaan, ridho ya dengan penderitaan itu, kemudian kita sabar, jalani, ternyata di situ ada kifarat dosa kita. Jadi kifarat dosa itu ada kita melakukan sholat tiap hari 5 waktu, sholat Jumat, bulan Ramadan, kemudian kita menghadapi kehidupan dengan ridho kepada Allah, dijalani dengan sabar, maka disitulah sesungguhnya kita ini ya telah dihapuskan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis yang lain, ketika nanti kita dihisab, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, hisab terlebih dahulu yang mereka diuji dengan berbagai penderitaan. Kemudian kata malaikat, ya Allah, mereka yang diuji dengan penderitaan itu sudah selesai, cepat, tidak meninggalkan apapun. Maka kata Allah, kalau begitu tempatkan di tempat yang tertinggi, sorga tertinggi, ya, karena kemudian dia berikan dia kebahagiaan, karena dulunya dia senantiasa menangis atas penderitaannya. Maka orang-orang yang di dunia diberikan kemudahan, segala kemudahan, dia cemburu kepada orang-orang yang ketika di dunianya itu mengalami penderitaan, dan dia hanya melongo orang-orang yang dulu di dunianya menderita tapi sabar, karena memang sudah dihapuskan dosa-dosanya, tidak ada dosa-dosa lagi.
Maka orang yang dulunya dia diberikan kesenangan, kebahagiaan di dunianya, kemudahan, dia hanya melongo melihat orang-orang yang dulu di dunianya itu sudah sampai di sorga yang tertinggi. Jadi berbahagialah, tidak ada yang tidak ada yang Allah itu membuat susah kepada kita. Tapi ketika kita jalani dengan ketabahan, senyuman, dan terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi kifarat dosa dan ternyata sangat luar biasa. Dan ibadah itu ada kuantum penghapusan dosa kita, adalah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar ini adalah kuantum penghapusan dosa-dosa kita 1000 bulan. Dan ini adalah kesempatannya di Al-Ashrul Awakhirin. Mudah-mudahan kita mendapatkannya di 10 terakhir kita untuk senantiasa berkhalwat dengan Allah. Banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.